Pagi ini, hujan turun sejak subuh. Udaranya begitu dingin sampai menusuk tulangku. Dan kabut pun masih begitu tebal menyelimuti pandanganku. Aku yang tengah bersiap untuk berangkat kerja, karena hari ini adalah hari pertama bekerja di kantor yang cukup besar dan terkenal di kota ini. Baru kemarin, tapi rasanya sudah rindu ayah dan ibu di rumah. Gumamku dalam hati sembari memasak telur ceplok kesukaanku. Guyuran air dari langit masih saja belum reda, tapi waktu tetap berjalan dan semakin siang. Sampai akhirnya, aku pun tetap berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, aku pun kedinginan karena harus menerabas derasnya air hujan. Meskipun sudah kupakai jas hujanku, tapi dingin masih menusuk kalbu. Aku pun langsung menuju ke dapur membuat secangkir kopi, karena aku pikir itu bisa menghangatkan bukan hanya raga, tapi juga hati. Kuletakkan cangkir kopi di atas meja kerja. Kutarik nafas dan kupejamkan mata. Rasanya aku tak percaya aku telah dewasa, hidup sendiri di luar kota, jauh dari orang tua. Seketika aku melirik ke jendela, melihat air hujan yang turun, menari-nari di atas aspal yang keras. Teringat semua kenangan yang telah berlalu dan lawas. Banyak suka duka yang harus aku rasakan. Tapi sebuah kebanggaan tersendiri ketika mendapatkan apa yang selama ini aku impikan. Rasanya tidak mudah menggapai mimpi tanpa tekad yang kuat, yang berangkat dari bukan golongan konglomerat. Dalam lamunan, tiba-tiba aku melihat sepasang anak laki-laki dan perempuan tengah mengayuh sepeda di bawah guyuran hujan deras dengan menggendong tas berseragam putih biru dan tanpa memakai sepatu. Hati pun teringat pada sebuah nama seorang laki-laki yang menjadi cinta pertama, cinta yang tidak pernah terungkap, tapi masih dalam ingatan meskipun tak lagi bertatap. Ya, laki-laki itu bernama Nakula Prakoso, murid laki-laki yang menjadi idola semasa aku duduk di sekolah menengah pertama. Dia yang pintar dan tampan, yang soleh dan sopan. Ingatanku masih kuat sampai pada hari ini, dan hatiku masih saja meyakini kita akan bertemu suatu hari nanti. Masih membekas di ingatanku awal mula aku dan dia bertemu ketika hari Jumat pukul 1 sebelum kegiatan pramuka di parkiran sepeda. Pertemuan tidak sengaja itu membuat aku jatuh cinta. Tentunya bukan cinta sesungguhnya, seperti yang banyak orang kata, pada masa puber akan merasakan cinta monyet, kata mereka. Gimana ini, tali pramukaku jatuh, kataku sendirian di parkiran sepeda dengan mata yang berkaca-kaca, dengan rasa takut mendapat hukuman jika tidak memakai kelengkapan atribut pramuka. Gak usah mewek, ucap seorang senior dari belakangku sembari mengulurkan tali pramuka kepadaku. Pakai saja tali pramukaku dulu. Aku menatapnya dan melihat nama di atributnya. Namanya Nakula Prakoso. Aku pun menerima tali pramuka itu dan langsung kupakai di pinggang depan di atas aku. Tapi rasanya ada yang aneh dengan degup jantungku, seolah ada alunan musik biola di telingaku, dan hatiku pun mulai tak tentu. Lalu ku beranikan diri untuk berterima kasih meskipun dengan wajah yang lugu. Tapi dia hanya terdiam dan tersenyum simpul dengan mata yang sayu. Kulihat dia melirik nama yang ada di atribut bajuku. Mungkin saja dia ingin tahu siapa aku,
Pikiranku mulai tak tentu. Ketika aku hendak melangkahkan kaki, tiba-tiba dia memanggil namaku dengan lirih. "Melisa," panggilnya dengan lembut yang membuat hati kalut. Bagaimana tidak, dia adalah murid laki-laki yang ramai dibicarakan, dan aku sering mendengar namanya dari cerita teman-teman. Tapi baru kali ini aku bisa berpapasan. Lalu aku hentikan langkahku, menoleh menatap matanya dengan sedikit senyumku, menunggunya untuk mengatakan sesuatu.